Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Miss Hotma. Nah, hari ini kita akan membahas materi kita tentang yang namanya pola bilangan. Ini adalah sub materi dari materi barisan dan deret ya. Pola bilangan barisan dan deret. Baik, mari kita lihat apa itu pengertian pola bilangan. Jadi kalau katanya pola itu berarti suatu aturan ya. Aturan yang berlaku pada suatu kumpulan bilangan. Ya, aturan yang berlaku pada sekumpulan bilangan. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak jenis-jenis bilangan, kumpulan bilangan. Misalnya kumpulan bilangan ganjil, kumpulan bilangan genap, kumpulan bilangan persegi dan sebagainya. Ya, jadi banyak yang namanya kumpulan bilangan. Nah, kenapa dibilang kumpulan bilangan? Karena dia ada polanya atau aturannya. Apa guna si pola ini? Pola ini nanti digunakan untuk menentukan yang namanya urutan ya, urutan atau letak suatu bilangan pada sekumpulan bilangan, gitu dia ya, untuk menentukan urutan atau letak suatu bilangan pada kumpulan bilangan ini. Sudah. Nah, misalkan kita punya kumpulan bilangan ganjil, bilangan ganjil. Oke, kumpulan bilangan ganjil berarti diawali dari 1 ya. 1, 3, 5, 7, 9 hingga seterusnya. Sudah. Nah, 5 ya, 5 ini letaknya pada bilangan ini adalah yang ketiga ya, letaknya di bilangan yang ketiga. Sudah. Kemudian 9 letaknya pada bilangan yang ke-5. Oke. Nah, jadi si 5 ini ya, si 5 ini letaknya bisa ditentukan berdasarkan polanya. Ya, berdasarkan polanya. Nah, kalau misalnya ini bilangan ganjil, pola yang kita lihat dari 1 ke 3 itu adalah ditambah 2. Dari 3 ke 5 itu ditambah 2. Dari 5 ke 7 ditambah 2. Dari 7 ke 9 ditambah 2. Berarti selanjutnya ada bilangan berapa? Iya, 9 tambah 2 11 ya. Nah, tambah 2 ini adalah polanya. Sudah, ini adalah polanya. Oke, jadi kalau misalnya dibilang urutan bilangan yang ke-6 itu sama dengan siapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5 yang ke-6 berarti 11. Ya, dari mana kau tahu 11? Karena dari polanya ini ditambah-tambah 2 dari bilangan sebelumnya. 9 ditambah 2 itu sama dengan 11. Ya, itulah urutan bilangan yang ke-6. Bisa kau tentukan kalau ada polanya. Paham ya? Jadi urutan bilangan ya, itu ada simbolnya. Disimbolkan dengan yang namanya UI. Sudah. I ini adalah indeks ya. I ini adalah indeks, U ini adalah urutan. Jadi si U ini nanti banyak kita ketemui dari si pola bilangan ini dan barisan dan deret bilangan. U ini disebut juga dia urutan bilangan ke atau suku ke. Sudah. I ini disebut indeks. Sudah. U itu disebut urutan atau suku. Sudah, atau suku. Jadi I ini diawali dari 1, 2, 3 seterusnya hingga N.
Sudah, seterusnya hingga N. Jadi kalau katanya 5, ini adalah suku ketiga, berarti U3 sama dengan 5. 1 itu adalah suku pertama, disebut U1. 7 itu suku keempat atau urutan keempat, urutan bilangan keempat. Berarti dia dilambangkan dengan U4. Oke, paham ya mengenai pola bilangan ini? Oke, nah ini kan dia di buku kamu dia dibuat UI, tapi di sini saya gantikan dengan N aja lah ya, N, karena nanti kita pakai N, UN, dimana N-nya itu dari 1, 2, 3, seterusnya hingga N. Ya, kita ganti dengan N karena nanti selanjutnya hanya ketemu si UN. Oke. Baik, berikutnya kita lihat tentang barisan bilangan ya. Jadi barisan bilangan ini itu adalah kelanjutan dari sepola bilangan. Jadi kalau kita sudah mengerti pola, maka bisa kita bentuk yang namanya barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Itu adalah bilangan yang disusun ya berdasarkan suatu aturan tertentu. Sudah, aturan tertentu. Jadi kalau misalnya dia tidak beraturan, maka namanya bukan barisan bilangan. Misalkan ya, misalkan ada barisan bilangan 10, 9, 8, 7, 6, 5 hingga seterusnya. Ini merupakan barisan bilangan. Kenapa? Karena dia ada aturannya. Dari 10 ke 9 itu kita kurang 1, dari 9 ke 8 kurang 1, dari 8 ke 7 kurang 1, dari 7 ke 6 kurang 1, dari 6 ke 5 kurang 1. Maka dengan pola ini kau bisa menentukan bilangan atau suku berikutnya. Oke, jadi barisan bilangan itu dia memiliki suatu aturan tertentu. Nah, pada barisan bilangan ini nanti ada yang namanya rumus untuk menentukan bilangan yang berikutnya. Itu adalah yang dinamakan dengan suku ke N ya, suku ke N suatu barisan bilangan. Jadi barisan bilangan ini nanti dia berhubungan dengan suku ke N atau UN. Sudah. Nah, barisan bilangan ini pun dia ada dua jenisnya. Nanti yang akan kita pelajari itu barisan bilangan yang aritmatika. Sudah. Dan barisan bilangan yang geometri. Ini jenisnya. Oke, nanti kita akan bahas satu per satu. Nah, bagaimana cara kita menentukan rumus suku ke N untuk barisan bilangan yang aritmatika dan geometri? Itu nanti ada dia rumus atau ketentuan yang digunakan ya khusus. Nah, bagaimana kalau misalkan dia bukan kedua barisan ini, bukan aritmatika dan bukan geometri, maka kita kembali ke yang namanya pola bilangan tadi ya. Jadi pola bilangan yang akan kita pelajari pada saat ini itu nanti ada beberapa jenisnya ya. Kita lihat yang pertama itu adalah pola bilangan tingkat pertama. Pola bilangan tingkat pertama. Untuk menentukan pola bilangan tingkat pertama, kita menggunakan yang namanya formula pendekatan. Jadi dia ada formula pendekatan yang akan kita gunakan. Ya, formula pendekatannya ya, formula pendekatannya dia ditulis seperti ini. B per M faktorial dikali N pangkat M.
Sudah, apa ini semuanya, ya kan? Ada si M. M itu adalah tingkat pola bilangan. Dia berapa tingkat? Ya, kalau 1 berarti tingkatnya 1, M-nya sama dengan 1. Tingkat pola bilangan. Oke, kemudian N. B, ada B ya. B itu hasil bilangan yang sama di tingkat ke M. Hasil bilangan yang sama. Di tingkat ke M. Sudah? Kemudian ini yang pertama langkahnya. Langkah yang kedua, kita menggunakan yang kedua, ya. Langkah yang kedua, formula suku ke N. Formula suku ke N berarti kita mau mencari UN. Ya, jadi ujung-ujungnya mencari UN lah. Apalah rumusnya gitu. Formula suku ke N itu sama dengan langkah 1 ditambah U1 dikurang B. Sudah? Jadi ini ada 2 langkah yang harus kau gunakan untuk menentukan pola bilangan pada bentuk tingkat pertama. Kayak mana ini rupanya ini? Oke, kita tengok lah ya biar lebih jelas ya. Nah, kita buat contohnya di sini. Tentukan pola bilangan berikut. Oke, kalau misalkan dia paham tentang barisan dan deret waktu SMP, ini pasti taunya dia menentukannya cepat, ya kan? Tapi kita mau lihat kayak mana dia kalau si pola bilangan gitu. Oke, kita mau cari UN-nya. UN sama dengan titik-titik. Paham ya? Nah, kita lihat dia polanya dari 1 ke 2 ditambah 1, dari 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 4 ditambah 1, 4 ke 5 ditambah 1. Ini tingkat pertama ya, dia sudah sama polanya, sama-sama tambah 1. Ya, sama-sama tambah 1. Kalau sudah sama ini polanya ya, sama-sama ditambah 1, maka sudah terbentuk polanya ya, sudah terbentuk polanya. Nanti ada juga dia sampai kita berapa tingkat baru dapat pola yang seperti ini. Itulah yang namanya pola bilangan tingkat ke N. Ya, nanti kita lihat bagaimana tingkat 2 ya. Kemudian tingkat 2 aja lah, sampai tingkat 2 aja lah ya. Tingkat 3 pun bisa juga, tapi pencetkan di caranya. Oke. Nah, kayak mana polanya ini? Berarti di sini kita dapat M-nya sama dengan 1. Sudah, M sama dengan 1. Kemudian B ini berarti bilangan yang sama, hasil bilangan yang sama pada tingkat ke M. Ini berarti B-nya sama dengan 1. Tambah-tambah 1. Jadi kalau kurang-kurang 1 ya berarti minus 1. Tambah-tambah 2 ya berarti 2. Oke. Nah, lihat di sini. Bu, ini lambang apa tanda seru ini? Ya, tanda seru ini. Itu namanya faktorial. Ya. N faktorial. Dibaca ini ya. Baca N faktorial. Sudah, baca N faktorial. Apa ini? Ya, ini nanti di kelas 12 ketemu lagi. Tapi di sini kita kenalkan lebih awal. N faktorial itu adalah bentuk perkalian bilangan berurutan ya, dari N hingga 1. Kayak mana dia? N faktorial itu berarti dia N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dikali N kurang 4 seterusnya hingga ketemu si 1. Hingga ketemu 1 ya. Jadi kalau misalkan katanya
Di sini saya buat ya 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Ini sudah ketentuan atau definisi. Jadi kalau misalkan dia 2 faktorial sini buat ya. 2 faktorial itu berarti n-nya sama dengan 2. 2 kurang 1 kali 2 kurang 1 kali 2 kurang 2 enggak ada lagi ya, 0, stop. 2 kurang 1 itu sama dengan 1. 2 faktorial n, ini lupa. Salah. N kali n kurang 1 kali n kurang 2. Berarti di sini ada 2 kali 2 kurang 1 berarti 2 kali 1 sama dengan 2. 1 kali lagi ya, 5 faktorial. Kok nampak 5 faktorial n 5 sudah 5 kurang 1 4, 5 kurang 2 3, 5 kurang 3 2, 5 kurang 4 1. Kalau sudah ketemu 1 stop. Kalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 20 kali 6 ya 120 ya kan. Nah inilah hasilnya faktorial, perkalian berurutan ya, berurutan hingga ketemu 1. Oke. Nah balik lagi lah ke sini, berarti berdasarkan nilai M, N dan B ini maka bisa kita lihat, bisa kita buat rumus. Untuk yang pertama itu adalah B1 per M faktorial 1 faktorial dikali N, tetap N ya, pangkat M, M-nya 1. Oke, berarti 1 per 1 faktorial ya 1 ya, n pangkat 1 ya n, 1 bagi 1 1 kali n itu hasilnya n. Ini ya n. Berarti inilah rumus pendekatan yang pertama kita dapat di langkah yang pertama, Oke, kemudian masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua katanya rumus U ke N, UN sama dengan langkah 1 ditambah U1 kurang B. Langkah 1 itu tadi kita dapat N ditambah U1. U1 itu suku pertama. Suku pertama itu berarti 1 ya. 1 dikurang B, B-nya pun 1. Sudah. Maka ini hasilnya 1 kurang 1 0, hasilnya adalah N. Maka UN itu sama dengan N. Ya, maka UN sama dengan N. Maka kalau misalnya dicarinya pun U7, berarti 7 lah di sini. Ya kan? Buatlah kayak gini ya. U10 berarti N-nya sama dengan 10 ya, 10 gitu. Ya. Nah, inilah rumusnya untuk pola bilangan yang seperti ini, tingkat pertama, 1 tingkat. Paham ya? Kita lihat contoh kedua. Tentukan pola dari 1 3 5 7 9 hingga seterusnya. Kita mau cari UN ya. Seperti yang tadi. Kita jawab ya. Nah, dari kumpulan bilangan yang ini kumpulan bilangan ganjil ya, hingga seterusnya. Kita lihat polanya seperti apa? 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2. Oke, tingkat 1 ya, atau tingkat pertama. Dari sini kita dapat M-nya sama dengan 1, B sama dengan 2. Oke, langkah yang pertama B per M faktorial kali N pangkat M. Berarti B 2 per M faktorial 1 faktorial dikali N pangkat M pangkat 1. Berarti 2 per 1
kali N itu sama dengan 2N. 2N ya. Oke, langkah yang kedua kita mencari UN. UN itu berarti langkah 1 ditambah U1 kurang B. Berarti UN sama dengan langkah 1 2N ditambah U1. U1-nya 1 ya. Ini nih 1. Sudah. Dikurang B. B-nya 2. Sudah. Berarti UN sama dengan 2N tambah 2 kurang 1, salah, 1 kurang 2 minus 1 ya, berarti 2N kurang 1. Jadi kalau misalkan dia tanya U21 berarti 2 kali 21 kurang 1 ya, 42 kurang 1 41. Nah, kayak gitulah ya, inilah rumus UN nya. Paham ya? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Tulislah 5 suku pertama dari barisan bilangan UN sama dengan 3N kurang 1, kemudian tentukan suku dari 194. Ini maksudnya apa? Berarti tentukanlah U1 sampai U5, ya kan? Kemudian tentukan 194 itu dia U keberapa. Ya, berarti N-nya yang kau cari. Baik, UN sama dengan 3N kurang 1. U1 berarti N-nya 1. 3 kali 1 kurang 1. 2. U2 N-nya 2. 3 kali 2 kurang 1. 6 kurang 1. 5 ya. U3 N-nya 3. 3 kali 3 9 kurang 1. 8. U4 N-nya 4. 3 kali 4 12 kurang 1. 11. U5 N-nya 5. 3 kali 5 15 kurang 1. 14. Ya, inilah 5 suku pertama dari UN 3N kurang 1 ya. 2, 5, 8, 11 dan 14. Oke. Nah, dia bilang 194 itu suku yang keberapa? Berarti UN-nya itu sama dengan 194. Kita mau cari si N-nya. UN itu tadi 3N kurang 1 sama dengan 194. Berarti 3N sama dengan, aku selesaikanlah pakai aljabar. 194 ditambah 1, 195. Ya kan? Berarti N sama dengan 195 dibagi 3. N sama dengan 65 ya. 65. Maka si 194 itu sama dengan suku ke-65 atau U65 itu sama dengan 194. Oke, dibolak-balik harus tahu. Oke ya. Nah, mungkin ini aja dulu materi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan yang tingkat yang kedua. Oke, nah saya harap kamu paham apa yang saya jelaskan. Ya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.